Artinya membenarkan yang wajib diimani, beriman pada Allah, kepada Rasulullah, malaikat, itu hati mengimani, percaya. Ya tamassak bidzalika, berpegang. Nah, fal imanu lughatan, iman itu secara bahasa adalah mutlaqut tasdiq, sawaun kana bima jabihan nabi au bi ghairi. Yang ngaran iman itu secara bahasa adalah membenarkan apa yang Nabi sampaikan atau selain Nabi, ini secara bahasa. Tapi yang dimaksud di sini adalah syar'annya adalah at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid-darurati la mutlaqan. Adalah membenarkan, membujurakan apa yang berataan Nabi sampaikan, mimma ulima min ad-din bid-darurah, apa yang diketahui hal yang dasar daripada agama. Nah, jadi apa yang Nabi sampaikan itu percaya. Orang-orang kafir Quraisy itu mereka kada percaya dengan apa yang Nabi sampaikan mengenai keimanan. Apakah orang-orang kafir Quraisy itu menyembah Nabi pendusta? Jawabannya ada. Karena Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin. Sebelum Nabi Muhammad jadi utusan Allah, sebelum dapat wahyu, Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin. Jadi karena Nabi Muhammad dipercaya amanah. Nah, jadi orang-orang Mekah percaya bujuran lawan Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, dapat perintah dari Allah, dapat kiriman wahyu dari malaikat Jibril, Nabi menyampaikan lawan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy di Mekah. Apa yang terjadi? Mereka tidak percaya dengan apa yang Nabi sampaikan itu. Nah, sehingga apa? Mereka disebut tidak beriman. Jadi kayak aneh itu nah. Jadi kayak ini. Mereka itu meyakini Nabi Muhammad kada pendusta, dan kada pernah berdusta. Mereka percaya itu. Dan mereka juga meyakini Nabi Muhammad adalah orang yang amanah, tidak pernah berkhianat. Mereka yakin. Tapi waktu Nabi menyampaikan masalah keimanan, masalah Allah Ta'ala, surga, neraka, kiamat, mereka tidak percaya. Nah, disitulah masalahnya. Jangan dikira Abu Jahal, Abu Lahab itu apa ngarannya nih? Kada tahu Nabi Muhammad nih orang yang jujur, orang yang memiliki integritas. Kada tahu jalan. Tapi waktu Nabi menyampaikan masalah, waktu Nabi menyampaikan masalah keimanan, masalah ketuhanan, masalah hari kiamat, kada percaya. Nah, itu yang terjadi hari ini, orang-orang itu kayak itu pulang, kayak itu juga. Jadi bila kita buka kitab-kitab atau buku sejarah Nabi Muhammad yang ditulis orang Barat, nah istilahnya orientalis. Orientalis itu menurut Nabi Muhammad sosok yang karismatik, sosok yang baik, sosok yang memiliki wibawa, sosok yang memiliki jiwa kepemimpinan. Itu Nabi Muhammad. Tapi waktu kisah-kisah mukjizat Nabi, ajaran Nabi, ya mereka kada percaya. Kada percaya Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kada percaya. Padahal itu termasuk hal yang wajib diimani. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu tuh apa ngarannya Isra Mi'raj ini hakun, bujuran kan? Bujuran. Nah, bahasa nyamannya hadisun nafsi. Jadi dalam hati itu nak berpandir ini bujur kan. Nah, dalam hati itu apa? Raditu bima jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku ridha
dengan apa yang Nabi sampaikan. Nah, itu ya. Jadi waktu itu kan bilanya mengucapkan syahadat berarti itu dengan senang hati meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Sudahlah, itu orang beriman. Nah, orang munafik kadang itu rumusnya. Orang munafik itu secara tampilan, secara mulutnya kayak itu, mereka mengucapkan syahadat. Tetapi hati mereka tidak beriman. Tasdiknya tuh nak ada. Walaupun kisah sembahyang, walaupun kisah puasa, walaupun umpat berjihad, tapi hatinya dasar pada percaya lawan Nabi Muhammad. Kak, duduk aja. Duduk. Kayak di surah Al-Baqarah, wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka kembali ke setan mereka, tongkrongannya tuh tempat berkumpul mereka. Allah menyebut apa tempat berkumpulnya? Syayatinihim. Setan mereka. Allah menyebutkan setan. Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami bersama kalian. Kami di sana pura-pura aja. Nah, jadi memang hati. Siapa yang tahu? Allah Ta'ala. Makanya ada ungkapan nahkumu bil zawahir. Kita manusia nih hanya menghukumi yang zahirnya aja. Amun wah ini zahirnya apa? KTP. Bila jadi KTP Islam, dianggap Islam kan. Walaupun ada kelihatan potongan ajaran Islamnya. Amun udah kita nih masih nyaman bang. Amun di daerah sana kayak tuh. Bahkan orang tahuan orang nih Islam nggak ada kan. Kamu ada KTP-nya tuh nah. Kelakuannya, gayanya, ada tahu kita? Ada tahu. Di udah kita masih nyaman lagi mana tuh? Itu kenapa aja? Karena hati ini rahasia Allah Ta'ala. Kada tahu. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu kada tahu orang-orang munafik itu di Madinah namanya. Kada tahu. Amun pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu kelihatan. Ayatnya dasar ada, kelihatan. Tahuan aja. Cuman yang lain-lain nang komplotannya nih nah. Nah, itu yang ada tahu. Yang tahu siapa? Intel Nabi ngarannya Hudzaifah ibnu Yaman. Itu yang tahu. Dipadahi Nabi ngaran-ngarannya ada, cuman kada diumumkan. Makanya kadang sahabat itu bilanya ada yang meninggal, jadi kayak kan ujar Nabi ayatul munafik itu salah. Tanda munafik itu ada 3. Wa idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Bilanya bepandirnya berdusta, apabila diamanahinya khianat, bilanya berjanjinya PHP aja kan. Itu ciri-cirinya. Tapi pastilah munafik kada. Karena munafik itu sebujurnya ada 2. Munafik amali lawan munafik i'tiqadi. Munafik amali tadi yang 3 tadi digawinya itu munafik amali. Masih beiman lah orangnya, mungkin aja. Karena itu masalah hati. Tapi bilanya munafik i'tiqadi itu tampilannya gaya Islam, tapi sebujurnya kada beriman. Itu yang dia singgung Al-Quran ayat Al-Baqarah tadi, surah Al-Baqarah tadi. Nah, tapi bilanya ada orang yang ciri 3-nya itu kelihatan, model-model kakak itu. Nah, sahabat ini kadang melihati Hudzaifah ibnu Yaman umpat sembahyang jenazah kada itu. Kadang melihati lo nih umpat sembahyang kada. Nah, itu. Karena memang dasar kada tahuan. Sayyidina Umar gin kada tahu ngarang orang munafik disembunyikan. Makanya tadi nahkumu bil zawahir. Sama halnya kayak orang tolak jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu ada 2 kemungkinan tolak.
jihad fisabilillah lillahi ta'ala, jihad tulak jihad karena lil ghanimah, hendak dapat harta ghanimah. Nah, ini kan masalah niat ada tahu. Amun dalam fikih itu istilahnya syahid mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia, itu istilahnya. Orang yang jihad fisabilillah lillahi ta'ala meninggal itu ngarannya mati syahid dunia akhirat, kada disembahyangkan, itu dikuburakan lah, kuburan. Jadi kada dimandiin, baju napa nang ada di awak kada disembahyangkan, kuburakan dia. Yang syahid dunia bang, syahid dunia tuh kayak itu juga lah, kayak itu aja. Jadi perlakuannya orang mati syahid dunia akhirat lawan syahid dunia itu perlakuannya sama. Adapun di akhirat itu terserah Allah Ta'ala. Nah, karena manusia kada tahu urusan hati. Makanya tadi iman tadi dasar bujur masalah hati. Ada kisah yang lain, sahabat Nabi, amun kada salah ngarannya Usama bin Zaid. Jadi waktu perang ada musuh nih sudah terdesak, ada kawan lagi. Nah, lalu orangnya syahadat, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Pas disasat genting tuh, ada sahabat Ansor, orang Ansor mendengar orang tuh baca syahadat, mundurnya, kada menarsakan. Nah, si Usama menganalisa ya Usama kayaknya pura-pura aja nih. Nah, lalu tetap dibunuh. Ibah Tudong sampai kisahnya lawan Nabi Muhammad, Nabi sarik benar, jadi Nabi kem tahu kah hatinya. Nah ini membuktikan bahwasanya hati itu dasar kada kawa diukur. Nabi itu nama melajari kita hati kada kawa diukur. Makanya masalah keimanan ini hanya kawa diukur dengan apa? Rukun Islam yang tadi. Rukun Islam yang tadi. Itu. Nah, maratibul imani khamsah. Jar Syekh Nawawi Al-Bantani, tingkatan iman itu ada 5. Ini supaya tahu aja bang sejujurnya. Karena ada mungkin kalimanya ini kita lewati. Yang pertama imanu taklidin. Nah, iman taklid itu inya beriman percaya tapi taklid mumpati ulama kayak itu ya. Al-jazmu biqaulil ghair min ghairi ay ya'rifa dalilan. Nah, al-jazm itu bahasa Banjarnya tuh kacak mati ya. Yakini tapi kada tahu dalilnya, Pokoknya jar tuan guru ini nah itu taklid. Ini imannya saja walaupun dianggap kurang atau ada maksud kenapa koler mencari dalil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, imanu ilmin. Nah, iman karena memang ada ilmunya, dasar bujur-bujur tahu, dasar bujur mempelajari. Allah Ta'ala memiliki sifat wujud, artinya ada. Apa bukti Allah Ta'ala? Alam nih. Ada mungkin dunia ini ada yang maulah misalnya. Apalagi teraturnya dunia. Ini ada mungkin beratan kayak ini ada yang matur, pasti ada yang matur Allah Ta'ala. Nah, itu iman ilmin. Itu yang kedua lah. Wa hadza min ilmil yakin. Ini termasuk ilmu yakin. Sudah 2 tingkatan. Ini untuk manusia pada umumnya. Lalu yang nomor 3 imanu ayanin. Nah, imanu ayanin itu apa gerang? Ma'rifatullah bi muraqabatil qalbi fala yaghibu rabbuh an khatirihi tarfatain bal haibatuhu daiman fi qalbihi ka'annahu yarahu wa huwa maqamul muraqabah wa yusamma ainul yakin. Yang nomor 3 itu mengenal Allah Ta'ala bi muraqabatil qalb. Hatinya itu ingat Allah Ta'ala terus. Hati ingat Allah Ta'ala terus. Nah itu nomor 3 lah. Lalu yang keempat imanu haqqin. Ini ru'yatullah Ta'ala biqalbi. Hatinya tuh melihat Allah Ta'ala. Ini ngarannya dalam ilmu tasawuf
musyahadah. Al-arif yara rabbahu fi kulli syai. Nah, ini yang ngarannya al-arif billah tuh. Empat. Lalu yang kelima imanu haqiqatin wa huwa al-fana billah wa syukur bi hubbi. Fala yashhadu illa iya. Pokoknya kemenang nomor 5 ini adalah inya melihat bertahan sadar Allah Ta'ala menciptakan bertahan. Nah ini yang makam fana. Nah ini lah yang nomor 5 nih. Nah ini kaman gharaqa fi bahrin walam yara lahu sahilan. Kayak orang tinggalan di dalam laut kadang melihat pantai. Nah orangnya apa lagi? Nah ujar Syekh Nawawi wal wajibu ala syakhsi ahadul qismain al awwalain. Nah wajib bagi orang-orang itu adalah yang dua tadi, iman taklid atau iman ilm. Nah itu manusia pada umumnya. Cuma kalau yang nomor 3, 4, 5 itu fa ma'lumun rabbaniyun yakhussu biha man yasha min ibadihi, hanya orang-orang pilihan yang awal. Nah dah ya, orang-orang pilihan aja. Kadang awalnya sampai situ dah dasar orang pilihan. Sudah. Lalu yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi an ta'taqida 'ala tafsil anna Allah taala mawjudun qadimun baqin mukhalifun lil hawadis mustaghnin an kulli syai' wahidun qadirun muridun 'alimun sami'un basirun mutakallimun wa 'alal ijmal anna lillahi kamalat la tatanaha. Iman yang pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu apa gerang? Beriman kepada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala maujud, ada. Qadimun. Qadimun itu tidak berpermulaan. Tidak berpermulaan. Manusia ada tanggal lahirnya. Manusia ada tanggal lahirnya, ada berpermulaan. Nah Allah Ta'ala tuh kada berpermulaan, artinya Allah tidak terikat waktu. Yang ketiga bakin. Bakin itu kekal. Allah Ta'ala tidak terikat waktu, tidak ada masa berakhirnya, ada meninggalnya. Manusia bang ada meninggalnya. Waktu Nabi Muhammad meninggal, sahabat ini goncang macam-macam. Ada sahabat yang mandam aja. Nabi meninggal mandam ada apa-apa. Shock berat. Ada sahabat Nabi yang kada percaya, sangat percaya. Kayak Sayyidina Umar. Oh, ada aja Nabi, jadi Sayyidina Umar. Nabi Muhammad kada meninggal. Kayaknya bangkit lagi, kayak bangun pahadangan setumat aja. Nah. Tapi di antara semua sahabat, satu sahabat yang paling tenang, paling paham situasi, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Nah pertanyaannya lah, kenapa Sayyidina Abu Bakar bisa setenang itu waktu Nabi meninggal? Karena kan ini waktu haji lah. Nabi itu kan haji tahun 10 Hijriah bulan Zulhijjah. Tahun 11-nya bulan Rabiul Awal Nabi meninggal. Berarti kurang lebih 3 bulan. Ada pas 3 bulan mak lah. Kurang lebihnya 3 bulan. Setelah Nabi berhaji meninggal. Kan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Kurang lebihnya 3 bulan bang nih Zulhijjah tuh kan. Nah pas haji itu turun ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Ayat ini turun menjelaskan tentang syariat Allah sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini kami sempurnakan syariat dinakum. Dinakum itu syariat ajaran sudah lengkap dah. Nah, sahabat yang lain tahu ajaran ini sudah lengkap, sudah sempurna, himong alhamdulillah sudah lengkap. Sudah sempurna. Ibarat bangunan itu sudah tuntung. Alhamdulillah sudah tuntung. Sahabat gembira berataan. Sayyidina Abu Bakar ini memiliki pandangan lain, memiliki pandangan lebih jauh dari Sayyidina Abu Bakar. Bilanya ini sudah sempurna, sudah tuntung, Nabi Muhammad sudah tuntung menyampaikan risalah dari Allah, artinya tugas Nabi Muhammad sudah tuntung. Nabi ini bilanya tugasnya tuntung, meninggal dah. Kayak orang begawi, bilanya tuntung begawi, pensiun. Bilanya sampai umurnya pensiun kata.
Nah, nabi-nabi dan rasul bilangnya Tontong sudah menyampaikan pensiunnya apa selajur aja meninggal. Hanya Sayyidina Abu Bakar habis lagi kisahnya. Tapi Sayyidina Abu Bakar ada war-war tuh ada. Nah, apa yang terjadi? Nah, pas meninggal Sayyidina Abu Bakar paling menguasai keadaan kan sudah siap udah. Lalu waktu Sayyidina Umar jangan madahi Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar datang menenangkan situasi. Apa ujar Sayyidina Abu Bakar? Nah, ini ada hubungannya lawan bakin tadi. Hayun, bakin. Bakin itu kekal, hayun itu maha hidup. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutila qarabatu mara'a bikum. Wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Nabi Muhammad itu kecuali rasul utusan Allah. Qad khalat min qablihi rusul, sungguh sudah lewat rasul-rasul terdahulu. Afa imma ta'u qutila qarabatu mara'a bikum, macam-macam meninggalnya. Nabi-nabi itu dahulu meninggalan juga. Nah, itu bahasa nyamannya terjemahan ayatnya. Lalu jar Abu Bakar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad meninggal dah. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah taala hidup tidak mati. Nah, jar Sayyidina Umar ini hafal Quran, paham Al-Quran. Jar Sayyidina Umar lah mendengar ayat wa ma Muhammadun illa rasul ini kayak mailah jan. Kayaknya jangan mendengar nah. Tadi kan ini jangan mendengar. Nah, makanya sifat Allah taala bakin kekal itulah membedakan antara khaliq Allah taala dengan makhluk manusia. Normalnya manusia pasti ada masa berakhir. Sepanjang-panjangnya umur manusia, jadi yang angkatan Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh umurnya panjang 1000 tahunan loh sebenarnya. Meninggal juga tetap ada. Fir'aun anti garing meninggal juga. Siapa baunya meninggalan? Nah, itu bakin. Apalagi mukhalifun lil hawadisi. Allah taala, jadi percayalah Allah taala itu ada, ya. Yakinlah Allah taala Tuhan, ya. Itu aja kah? Kada sifat 20 ini ya juga. Sifat 20 ini sebujurnya kada pembatasan. Sifat Allah taala kada terbatas. Cuma ini ibarat itu kayak kesimpulannya. Nah, yang mewakili kesimpulan Allah taala mukhalifun lil hawadis, kada sama kayak makhluk. Apa makhluk? Kayak di dalam ayat kursi itu la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah taala kada sinah, kada ngantuk, wala naum kada bul. Allah taala kada makan, Allah taala kada uyuh. Allah taala selalu mengawasi kalau kita terbatas. Mukhalifun lil hawadis. Mustaghnin an kulli syai. Nah, mustaghnin ini artinya Allah taala tidak memerlukan kepada apapun. Sedangkan kita perlu apapun. Hendak makan perlu nasi. Hendak nasi perlu orang yang menanam. Nah, perlu. Allah taala ada kayak itu. Kita hidup perlu sesuatu. Apa itu? Roh. Jasad kadeda ruhnya meninggal. Nah, kita hendak mendengar perlu sesuatu lah. Iya, perlu telinga. Bukan hanya telinga. Ini kan daun telinga, di dalamnya ini ada organ telinganya. Ada organ telinganya. Bilanya telinganya ini ada, organnya ada, tapi Allah taala kadang memfungsiakan kata kawa juga. Hidung ini gasan mencium. Ada behidung tapi salismaan, ada kojo mencium. Kada tahu bawa apa. Mata melihat. Tapi kan hendak melihat perlu mata. Nah, itu. Allah taala bang mustaghnin an kulli syai, kada perlu apapun. Makanya yang di Yasin Iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun.
Kun fayakun itu sebenarnya bahasa Al-Quran aja, tapi sebujurnya Allah Ta'ala ketika menciptakan sesuatu kada perlu kata-kata apapun. Amun di pelan itu rancak sihir tenang, kan ada nih sihir kan, sim salabim atau abrakadabra. Jadi imam mengucapkan mantra itu hanya terjadi sesuatu. Nah itu kun fayakun itu kadanya Allah Ta'ala kun menyambat itu dulu hanya terjadi sesuatu, kada perlu itu. Itu bahasa Al-Quran aja. Nah, idza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Amun Allah berkehendak hujan harinya hujan. Ada perlu apapun. Manusia bila hendak apa-apa pasti perlu sesuatu. Hendak makan berarti memasak. Nah, hendak tulak berarti perlu kendaraan. Wahidun qadirun. Allah Ta'ala esa qadirun, maha kuasa. Allah Ta'ala maha kuasa segala sesuatu. Muridun, berkehendak. Allah Ta'ala maha berkehendak. Alimun, mengetahui. Nya ada di golongan-golongan yang menyimpang itu, yang meyakini Allah Ta'ala ini hanya mengetahui secara umum. Adapun yang detail-detail Allah Ta'ala kada tahu. Nah ada yang kayak itu ajaran-ajaran menyimpang. Padahal Allah Ta'ala tahu seberatan. Sami'un, maha mendengar. Basirun, maha melihat. Mutakallimun, maha berbicara. Wa'alal ijmal anna lillahi kamalat. Intinya adalah anna lillahi kamalat la tatanaha. Intinya Allah Ta'ala maha sempurna dan tidak ada batasan akhirnya. Itu adalah jar orang yang kada meyakini itu jelasnya ada menyambat Allah Ta'ala memiliki keterbatasan. Nah itu imannya yang bermasalah. Imannya yang bermasalah. Yang kedua, dikit lagi. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Malaikat itu beriman kepada malaikat itu kayak bergerak. Nah, tadi kan bilangnya beriman kepada Allah, percaya Allah itu ada, percaya sifat Allah Ta'ala maha sempurna. Nah kayak itu. Ini harus dua nih, harus beli tinggi ya. Percaya Allah Ta'ala itu ada. Orang-orang Quraisy itu percaya tentang Allah Ta'ala Tuhan. Tapi yang lain-lainnya kada percaya. Tahu aja tapi yang lain-lain kada percaya. Nah di situ masalahnya. Iman kedua kepada malaikat. Iman kepada malaikat kayak apa gerang? Bi anta taqida annahum ajsamun nuraniyah latifah laisu dzukuran wala inasan wala khanasa la abalahu wala ummalahu sadiquna bima akhbaru bihi anillahi ta'ala la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatanakahun wa la yatawaladun wa la yanamun wa la tuqtabu a'maluhum li'annahum al-quttab. Malaikat, jadi perjalanan malaikat itu adalah meyakini malaikat itu adalah makhluk dari cahaya. Malaikat itu makhluk tercipta dari cahaya. Mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan juga unta, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan mereka itu benar selalu menyampaikan pesan dari Allah. Tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak lahir atau tidak melahirkan, dan tidak tidur. Itu malaikat. Dan malaikat ini amal ibadah, gawiannya tuh ada dicatat, karena mereka lah yang tukang catat malaikat ini. Nah itu meyakini. Bilanya meyakini malaikat itu lakian, nah bermasalah. Masalah keimanannya. Tapi jar itu yang datang lawan Nabi Muhammad dong lakian tuh jar, berarti malaikat lakian lah. Kadang itu menyerupa aja. Jadi kadang malaikat itu menyerupa bentuk manusia. Kayak itu.
Waktu malaikat mendatangi Siti Maryam, memadakan Siti Maryam kain betianan. Nah, malaikatnya bentuknya lakian. Bentuknya lakian. Waktu mendatangi Nabi, malaikat itu bentuknya lelakian. Tapi apakah jenis kelaminnya lakian? Ada. Maunya kan lakian kan beginian. Kawala kita melihat malaikat, amunnya melihat malaikat tergantung situasi dan kondisi. Nah, cuma bila nyanyi menyerupa manusia jelas kalau dilihat. Nabi Muhammad itu pernah melihat malaikat Jibril bentuk rupa asli. Jadi malaikat itu yang di dalam beberapa hadis mendatangi Nabi bentuk manusia ada aman aja. Tapi Nabi pernah melihat malaikat Jibril bentuk aslinya, bentuk asli malaikat. Berapa halarnya sayapnya? Karena malaikat itu memiliki sayap. Di surah Fatir ada ayat 3-4. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba' wa yazidu fil khalqi ma yasha. Malaikat itu memiliki sayap, ada yang masna 2, wa thulatha ada yang 3, wa ruba' ada yang 4, wa yazidu dan kadang ditambahi oleh Allah Taala wa yazidu fil khalqi ma yasha. Kadang lebih daripada itu sayap malah malaikat. Sayap malaikat Jibril Nabi pernah melihat itu kurang lebih 600 buting. 600 buting banyak bener lah kalau banyak. Yang rupa asli. Malakal maut bang, malaikat Israel ya apa aslinya? Wallahu a'lam. Cuma yang jelas malaikat itu ada kayak manusia kan. Tugasnya bang ada kayak manusia lah. Iya. Malaikat itu tugas hariannya ini habis dah. Tugas hariannya lah. Malaikat itu banyak tugasnya. Nah, salah satu tugas malaikat adalah mengantar amal ibadah kita pagi lawan sore. Yang harian pagi lawan sore, yang mingguan Kamis lawan Senin. Nah, yang tahunan jenis musaban. Pagi sore itu, ini tadi yang sore naik ke langit. Yang geser pagi turun gantiannya. Naik ke langit, makanya dari cahaya supaya hancap naik ke situ kemari. Supaya hancap. Itu malaikat. Lalu kayak apa lagi malaikat? Nah, ini insyaallah anak di pertemuan berikutnya. Minta halal minta ridha subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.